Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di manhwa Magic Emperor. Pada akhirnya Zovan pun tahu apa maksud kedatangan Tuan Putri Yongning, yaitu untuk mengajaknya memberi hadiah. Karena dalam waktu dekat Yang Mulia Kaisar akan mengadakan ulang tahun yang ke-100. Lalu setelah berbincang, Zovan pun meninggalkan semua orang. Dan di halaman yang luas, Luo Yunhai pun langsung menghampirinya. "Kakak Zuo." Dan Zovan pun langsung menanggapinya. "Bagus, nampaknya kau tahu jika kedatanganmu adalah untuk menemuimu." Dan Luo Yunhai pun menjawab, "Ya, tentu saja. Kita sudah lama dekat dan mungkin sudah seperti saudara." Zovan pun berkata, "Baik, mari kita lihat seberapa jauh perkembanganmu." Dan tanpa basa-basi, Luo Yunchang pun memasang kuda-kuda. Bam! Ia pun memukul Zovan dengan sekuat tenaga. Tapi tentunya Zovan bisa menahan serangan tersebut dengan mudah. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kini sudah malam. Pelatihan mereka berdua pun akhirnya selesai. Zovan masih terlihat sangat bugar. Adapun Yunhai, ia nampak sangat kelelahan. Yunhai juga sempat bertanya bagaimana bisa Zovan saat ini memiliki banyak waktu luang. Karena di sebelum-sebelumnya mereka tidak pernah berlatih sampai dengan malam. Nah, setelah berbincang beberapa hal dengan Yunhai, akhirnya Zovan pun kembali ke ruangannya. Dan alangkah terkejutnya saat Zovan mendengar suara teriakan di kamarnya. Ia melihat sosok yang sedang bersembunyi di bawah kasur. Dan ternyata itu adalah Yun Shuang. Zovan heran kenapa Yun Shuang berada di kamarnya. Ia pun bertanya. Dan Yun Shuang dengan wajah yang merah pun menjawab, "Pelayan Zuo, bukankah ini yang kau mau? Bukankah kau berkata jika tubuhku saat ini adalah milikmu?" Dan Zovan yang merasa terkejut dengan jawaban tersebut mulai menjelaskan, "Nona Yun, bukan itu yang aku maksud. Yang aku inginkan adalah kau menjadi penasihatku, berada di sampingku dan meramalkan beberapa hal yang mungkin akan terjadi di masa depan." Mendengar penjelasan Zovan tentu saja membuat Yun Shuang merasa sangat malu. Lalu beberapa saat kemudian Luo Yunhai, Yun Chang, Kapten Pang, dan 4 kurcaci pun muncul. Yunhai pun berkata, "Kakak Zuo, aku dengar kali ini adalah hari ulang tahunmu. Mari kita merayakannya." Tapi alangkah terkejutnya Yunhai saat ia melihat sosok yang bersembunyi di bawah selimut. Tentunya tidak ada Yunhai. Semua orang yang ikut dengannya merasa syok dengan adegan tersebut. Mereka sangat penasaran dengan sosok di bawah selimut. 4 kurcaci pun bergerak untuk mengungkapkan siapakah sosok tersebut. Tapi untungnya Zovan pun menggunakan kekuatan matanya dan ia pun berpindah. Dengan itu tidak ada seorang pun dari mereka yang pada akhirnya tahu siapakah sosok yang berada di bawah selimut Zovan. Di sisi lainnya, di tengah hutan, Zovan pun mulai menjelaskan bahwa tidak ada tempat lagi bagi klan Yun dan jangan berharap untuk kembali ke kaisaran. Zovan pun menjelaskan bahwa tempat teraman mereka saat ini adalah di keluarga Luo. Oleh sebab itulah ia harus membantu Zovan. Dan tak lama kemudian Nona Yun pun mendapatkan penglihatan. Ia pun berkata, "Naga jahat akan bergerak." Zovan pun mulai berpikir, naga jahat? Ia mulai teringat dengan perkataan imam besar. Naga jahat, apakah itu Quan Rong? Menyadari hal tersebut, Zovan pun mulai tersenyum licik. Dan ia pun berkata, "Bagus, sekarang kau ada di pihakku." Keesokan harinya di ibu kota kekaisaran, nampak seluruh pejabat sedang menghadap kaisar. Pertama, Dugu Zantian, ia pun membuat laporan bahwa selama 10 hari terakhir ia sudah berusaha untuk mencari dalang atas pembunuhan imam besar, tapi belum menemukan bukti ataupun tersangka. Jadi ia meminta kepada Yang Mulia untuk memberinya tambahan waktu. Mendengar hal tersebut, Zhuge Chengfeng pun hanya bisa mengejeknya. Mana mungkin ia bisa menemukan pelaku karena pelakunya ada di hadapannya sendiri. Tapi beda halnya dengan kaisar, ia pun mengizinkan Dugu Zantian untuk melanjutkan pencarian terhadap pelakunya.
Setelahnya, Zhuge Chengfeng lah yang membuat laporan. Ia berkata kepada Yang Mulia, "Yang Mulia, tidak bisakah Anda membuka gerbang dari ibu kota kekaisaran? Sudah 10 hari berlalu dan ada banyak bisikan ataupun kritik dari warga ibu kota. Mereka tidak bisa mencari nafkah karena dibatasi pergerakannya." Lalu Yang Mulia pun menjawab, "Apakah kau lupa bahwa kita masih mencari pelaku di balik terbunuhnya imam besar? Apakah kau tidak peduli?" Zhuge Chengfeng pun kembali menjelaskan, "Yang Mulia, itu memang penting, tapi tolong pikirkan reputasi Anda. Apalagi ada salah satu utusan dari Kaisar Quanrong untuk memberikan Anda hadiah atas perayaan hari ulang tahun Anda yang ke-100. Jika dibiarkan, bukannya akan terjadi rumor di negara Quanrong?" Mendengar kata-kata negara Quanrong tentu saja membuat semua orang terkejut, termasuk Kaisar. Memang hubungan kedua negara tidaklah baik, tapi dengan ini mungkin bisa lebih mendekatkan hubungan keduanya. Perselisihan pendapat pun mulai terjadi antara Zhuge Chengfeng dan juga Kaisar. Bahkan Dugu Zantian yang awalnya diam mulai memprotes tindakan ataupun rencana yang ingin dilakukan oleh Zhuge Chengfeng. Hingga pada akhirnya seluruh pejabat pun mulai maju dan berkata untuk membiarkan hal tersebut terjadi demi nama baik kekaisaran. Semua orang yang berada di bawah Zhuge Chengfeng memohon hal tersebut kepada Kaisar. Hingga pada akhirnya Kaisar pun tidak memiliki pilihan lain. Ia pun berkata, "Baiklah, aku akan membuka lagi gerbang ibu kota untuk menyambut tamu dari Quanrong. Dan penyelidikan terhadap imam besar ditunda sampai setelah pesta ulang tahunku." Di sisi lainnya, di kediaman klan Yun, lebih tepatnya itu adalah tempat yang dimiliki oleh imam besar, Zovan dan juga Yun Shuang sedang berada di ruangan tersebut. Yun Shuang pun mengambil sebuah alat dan ternyata itu adalah senjata pusaka tingkat 8 milik keluarga Yun. Dengan pusaka tersebut, pikiran mereka bisa terfokus dan melihat masa depan lebih jelas. Yun Shuang memang telah mendapatkan gambaran tadi malam tentang naga jahat, dan untuk melihat gambaran yang lebih jelas, ia pun menggunakan senjata pusaka tersebut. Saat Yun Shuang berusaha untuk melihat apa yang terjadi di masa depan, Zovan pun menjaga agar para musuhnya tidak melihat apa yang mereka lakukan. Dan tak selang beberapa saat kemudian, Zovan pun kembali. Nampaknya Yun Shuang telah mendapatkan penglihatan yang lebih jelas. Akan tetapi Zovan nampak terkejut karena Yun Shuang menangis dengan keras. Zovan pun bertanya, "Nona Yun, sebenarnya apa yang terjadi?" Yun Shuang pun mulai menjelaskan, "Pelayan Zuo, sudah cukup dengan apa yang terjadi dengan kakekku. Tolong hentikan pertempuran darah yang akan terjadi. Aku yakin hanya kau yang bisa menghentikan pertempuran tersebut." Zovan masih bingung dengan apa yang dikatakan oleh Nona Yun. Ia pun mulai bertanya lebih detail sebenarnya apa yang ia lihat. Dan Nona Yun pun menjelaskan, naga jahat yang aku lihat semalam, mereka menargetkan klan Luo." Tentu saja itu membuat Zovan terkejut. Apa? Padahal Quanrong tidak mengenal klan Luo. Kenapa bisa mereka menargetkan klan Luo? Yun Shuang kembali berkata, "Itulah apa yang kulihat. Naga jahat akan bergerak, tapi yang diuntungkan adalah 3 fraksi dan yang paling dirugikan adalah klan Luo. 3 fraksi adalah fraksi Kaisar, fraksi Zhuge Chengfeng, dan juga fraksi gerbang kekaisaran." Zovan pun mulai berpikir keras tentang apa yang kemungkinan akan terjadi. Tapi sampai akhir pun tidak ada clue yang bisa ia dapatkan tentang ramalan dari Nona Yun.
Walau demikian, setidaknya ia telah mendapatkan informasi untuk melakukan pencegahan. Zofan pun mulai meninggalkan kediaman lama keluarga Yun. Di sisi lain, ternyata ada dua orang bayangan yang sedang memperhatikan Zofan. Mereka berada ribuan mil jauhnya. Seseorang pun berkata, "Apa yang kita lakukan di sini? Tidak bisakah kita lebih dekat untuk mengetahui apa yang Zofan lakukan?" Dan seseorang pun menanggapinya, "Apakah kau lupa? Bahkan kapten sulit untuk menghadapinya. Zofan memiliki mata yang aneh. Semakin dekat kita berada, semakin mudah Zofan menemukannya. Yang terpenting adalah saat ini mereka hanya mengikuti Zofan saja." Setelah meninggalkan kediaman keluarga Yun, Zofan pun mulai menghampiri para sekutu mereka. Dan anehnya, setiap kali Zofan menghampiri Huayu Building, semua orang nampak gugup saat Zofan bertanya tentang Chu Qingcheng. Kaisar juga sempat mengirimkan pesan kepada keluarga Luo terkait keluarga Yun. Tentunya itu hanyalah formalitas saja. Zofan menjawab jika mereka semua baik-baik saja dan berada di tempat yang aman. 3 bulan pun berlalu. Ini adalah hari di mana Kaisar ulang tahun. Ibu kota Kaisar nampak sangat padat. Tidak hanya dari penjagaan, juga tamu-tamu kehormatan. Dan seperti apa yang diprediksi oleh Nona Yun bahwa akan ada perwakilan Quan Rong yang datang dalam acara tersebut. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang dari manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.